Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saya dulu ya. Ana Mari Aurora Arta Revan ikut paskib. Ya. Cantika Andikra Putri, Dara Fitriani, Dia Ayu Pangeswari, Dinopal Ardiansa, Hanum Karistianasa, Jelita Jaya Septiabudi, Luna Pratama Aprilia. Sakit? Ya. Mulai kapan? Kemarin. Sudah dijenguk? Belum. Kenapa kok belum? Nanti pulang sekolah. Mila Aulia Norma, Rizka Putri Ayu, Raselia Apriliani, Rama Dwi Saputra, Paskib. yang ikut paskib berarti 2. Ya. Selvia Tri Ariska, Sinta Dewi Lestari, Siti Nur Khalifah, Tia Ufatus Zahra, Tri Sugerti. Berarti yang sakit 1, yang izin 2 karena paskibra. Benar? Anak-anak, sebelum kita mulai materi, bagaimana kalau kita lakukan ice breaking dulu agar pikiran kita menjadi fresh? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Untuk ice breaking kali ini hanya membutuhkan konsentrasi, jadi kalian perhatikan peraturannya ya. Peraturannya adalah kalian ikuti apa yang Bapak ucapkan. Contoh, ketika Bapak mengucapkan bebek, kalian ucapkan bebek. Ketika Bapak mengucapkan ayam, kalian mengucapkan ayam. Kita coba. Ayam. Ayam. Bebek. Berarti kita siap ya? Oke, kita mulai. Ayam. Bebek. Ayam. Berapa ayam? Berapa ayam? Saya hanya menunjuk 1 orang. Apa ikut semua? Ayo. Kita coba lagi ya. Ayam. Ayam. Bebek. Kambing. Ayam kambing. Kambing ayam. Sekarang saya mau tunjuk berapa ayam? Berapa bebek? Ayam? Kambing? Bebek? Hebat, berarti kalian sudah siap ya untuk mengikuti materi? Karena kalian sudah bisa konsentrasi.
Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang materi pengenalan kecerdasan artifisial dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mereview materi yang kemarin, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat atau sudah lupa untuk materi yang kemarin? Ya. Sekarang saya mau memberikan pertanyaan. Ada yang bisa menjawab pengertian dari kecerdasan artifisial? Silakan. Oh ya. KA adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Ya, benar. Terus selanjutnya berikan contoh penerapan kecerdasan artifisial di bidang pemasaran. Ayo, siapa yang tahu? Oh ya. Contohnya adalah chatbot pelayanan pelanggan. Oke, betul. Berarti kalian sudah paham ya untuk materi yang minggu kemarin? Sudah apa belum? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Nah, kalau sudah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu? Ya wes. Kalau begitu saya mau bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian melihat gambar atau video promosi yang ada di internet? Ayo, pernah? Nah, tampilannya bagaimana? Tampilannya menarik, keren atau gimana? Menarik. Ya, menarik. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi ya. Bagaimana pendapat kamu jika gambar atau video yang ada di internet yang digunakan untuk promosi itu bukan berasal atau bukan buatan dari manusia, tetapi buatan dari rekayasa teknologi komputer? Gimana menurut kalian? Ada yang tahu atau belum pernah mendengar? Belum pernah? Nah, kalau belum pernah begini ya, tidak semua video ataupun gambar promosi yang ada di internet itu buatan manusia, tetapi ada juga yang benar-benar buatan dari rekayasa hasil teknologi komputer. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu teknologi yang bisa membuat konten semacam itu yang mirip seperti buatan manusia. Namanya adalah kecerdasan artifisial generatif. Ya. Kecerdasan artifisial generatif ini adalah salah satu jenis kecerdasan yang mampu membuat konten baik berupa video, gambar, audio maupun suara yang hasilnya nanti bisa mirip seperti manusia. Nah, untuk pemahaman awal sebelum kita membahas lebih lanjut, Bapak akan memberikan pretest untuk kalian untuk mengetahui bagaimana kalian mengenal tentang materi apa yang kita bahas ini, ya. Oke, silakan untuk link Google Form-nya untuk pretest sudah saya upload di grup WA kelas. Silakan diakses, kemudian kalian isi, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Mulai dari sekarang.
Matikan dulu. Sudah? Ada yang belum? Ya? Apa? Oh, di-clear dulu ininya. Nih, silakan langsung dikirim. Sudah selesai semua? Sudah bisa dikirim? Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah apa? Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kecerdasan artifisial generatif dan menjelaskan fungsi masing-masing dalam membuat konten digital melalui eksplorasi langsung terhadap beberapa tool KA generatif ya. Jadi nanti selain kalian mendapatkan teori, nanti kalian akan juga langsung melakukan eksperimen terhadap penggunaan tool KA generatif ini ya. Jadi nanti kalian lakukan secara berkelompok ya. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, terus setelah kalian mendapatkan materi ini, pentingnya apa? Pentingnya apa kira-kira?
ketika kalian sudah mempelajari materi tentang berbagai jenis kecerdasan artifisial generatif. Pentingnya apa? Pentingnya adalah ketika kalian sudah bisa memahami jenis-jenis KA generatif ini, bisa kalian manfaatkan dalam membantu kalian untuk proses belajar. Contohnya apa? Kayak KA generatif yang berbuat teks, ya. KA generatif teks bisa digunakan untuk membuat rangkuman mata pelajaran tertentu, ya. Terus untuk apa? Selain itu juga bisa juga digunakan untuk apa? Untuk membuat konten promosi. Jadi kalian nanti diharapkan setelah ini selesai bisa membantu sekolah untuk membuat apa? Konten promosi yang bisa diupload di media sosial kalian. Siapa tahu untuk ke depan kalian bisa menjadi seorang konten kreator yang handal, ya, dan juga bisa membuka jasa apa? Jasa pembuatan promosi produk. Sekarang lagi dibutuhkan orang yang pandai membuat konten kreator, itu sekarang lagi dicari untuk apa? Untuk mempromosikan produk. Jadi kalau kalian benar-benar memahami nanti jenis-jenis KA generatif fungsinya untuk apa, bisa jadi kalian nanti akan menjadi seorang konten kreator dan peluang kerjanya pun akan banyak, ya. Untuk yang berikutnya, Bapak akan menampilkan 2 buah brosur. Nah, ini yang satu buatan manual atau buatan manusia dibantu dengan alat desain grafis kayak semacam Corel Draw, dan yang satu adalah buatan kecerdasan artifisial generatif. Bisa kalian tunjukkan yang mana buatan manusia, yang mana buatan KA generatif? Pak, sepertinya yang gambar nomor 1 itu buatan KA generatif ya, Pak? Bisa tahu dari mana? Dibedakan. Terus ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bisa menjawab? Ayo, yang mana buatan KA generatif dan yang mana buatan manusia dibantu dengan alat bantu yang namanya Corel Draw, ya. Dari segi kualitas kira-kira gimana? Kualitas bagusan yang nomor 1. Kok bisa? Nah, hampir mirip bukan, ya kan? Nah, itulah kehebatan yang namanya KA generatif. Dia bisa membuat konten yang mirip seperti manusia. Dari gambar yang Bapak tampilkan ini, silakan kalian buat pertanyaan atau rumuskan masalah. Misalnya, kok bisa seperti itu KA generatif? Apa sih yang dimaksud dengan KA generatif? Terus jenis-jenisnya apa saja? Silakan ditulis di buku, dirumuskan masalah, nanti Bapak akan bantu untuk menjawab setelah ini. Silakan. Sudah? Sudah dibuat rumusan? Sudah apa belum? Kalau sudah, Bapak akan lanjutkan. Kecerdasan artifisial generatif. Pengertian. Apa yang dimaksud dengan KA generatif? Salah satu cabang kecerdasan artifisial yang mampu menciptakan konten baru, ya. Seperti teks, gambar, suara, video yang menyerupai buatan manusia. Ini adalah pengertian dari yang
KA generatif. Ya. KA generatif ini bekerja dengan belajar dari data yang sudah ada dan kemudian akan menghasilkan konten baru atau keluaran baru yang mirip buatan manusia, ya, berdasarkan data pola yang sudah dipelajarinya. Contohnya gini, ketika kamu memerintahkan KA generatif ini, memerintahkan nanti istilahnya prompt ya, jadi perintah yang diberikan atau instruksi kepada KA generatif. Jadi jangan kira nanti kalau saya sering menyebutkan prompt, ya, paham? Ketika kita buatkan gambar seekor kucing, nah, nanti KA generatif ini akan membuatkan konten atau gambar berupa kucing. Semakin sering KA ini kalian latih, semakin dia lebih akurat apa yang dihasilkan. Kalau kalian perintahnya nanti sifatnya umum, maka KA generatif nanti akan mengeluarkan yang sifatnya umum juga. Kalau kalian lebih detail dalam memerintahkannya atau promptnya lebih detail, maka KA generatif pun akan menciptakan hasil yang lebih detail, ya, lebih mendekati akurat. Terus yang berikutnya adalah jenis-jenis KA generatif yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan konten, terutama apa? Promosi sekolah, ya, karena kita nanti topiknya adalah tentang promosi sekolah. Yang pertama, KA generatif teks, ya. KA generatif teks di sini akan menghasilkan apa? Di sini menghasilkan apa? Tulisan baru secara otomatis berdasarkan perintah prompt dari manusia. Jadi di sini hasilnya, outputnya adalah berupa apa? Teks, ya, berupa teks. Contoh tool yang digunakan, kalian bisa menggunakan ChatGPT, Gemini, ataupun Qwen. Nanti silakan dipilih. Yang enak yang mana terserah, nanti kalian bisa bedakan ya. Kalau ChatGPT itu gimana, kelebihan kekurangannya apa, kalau Gemini itu kelebihan kekurangannya apa, Qwen juga gitu, kelebihan kekurangannya apa, ya. Di dalam pembuatan konten promosi sekolah, ChatGPT bisa digunakan yang pertama apa? Menulis narasi promosi sekolah. Jadi dengan bantuan ChatGPT atau yang lain kayak Gemini, Qwen, kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan kira-kira ingin membuat tulisan apa. Langsung saja nanti kalau menggunakan ini akan diberikan pilihan oleh ChatGPT dalam bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk teks, ya. Terus yang berikutnya bisa digunakan untuk membuat deskripsi jurusan. Kalian pernah lihat brosur-brosur sekolah? Promosi sekolah. Nah, di situ kan biasanya ada deskripsi jurusan singkat, secara singkat, ataupun di web sekolah di internet itu biasanya kan ada toh, ya kan? Nah, itu bisa kalian gunakan dengan bantuan yang namanya ChatGPT, ya, atau Gemini ataupun Qwen. Bisa juga untuk menulis teks untuk brosur, slogan, caption Instagram, ya. Terus yang berikutnya adalah contoh. Nah, saya kasih contoh. Buatkan narasi singkat dalam bentuk teks promosi sekolah. Secara otomatis saya menggunakan ChatGPT ya. Dia akan menampilkan atau menghasilkan promosi sekolah dalam bentuk teks seperti ini. Jadi dalam hitungan menit, nggak sampai menit ya, detik ya, itu bisa tampil seperti ini. Tapi ingat, apapun yang dikeluarkan oleh KA generatif, baik itu teks atau yang lain, itu harap dilihat dulu, dicek dulu. Jangan langsung disalin mentah-mentah, ya. Kalau nggak sesuai, diulang lagi, ya, atau direvisi. Jadi tidak boleh di copy paste secara langsung. Yang perlu diingat itu, ya, dicek dulu kebenarannya. Terkadang ada yang benar, ada yang salah juga, ya. Paham? Ini yang teks.
Terus untuk yang berikutnya yang bisa digunakan untuk pembuatan konten promosi sekolah, KA generatif gambar. Fungsinya apa? Jenis kecerdasan artifisial yang dapat menciptakan gambar baru secara otomatis berdasarkan teks atau data tertentu. Berarti hasilnya apa? KA generatif gambar ini berupa gambar dari perintah yang berupa apa? Teks, ya, berupa tulisan, ya. Terus tool atau alat yang digunakan biasanya DALL-E, OpenAI. Ini biasanya ChatGPT langsung sudah terintegrasi, ya. Di dalamnya bisa digunakan untuk membuat gambar. Terus ada Midjourney sama Microsoft Copilot, ya. Terus untuk yang gambar kira-kira digunakan dalam promosi sekolah untuk apa? Disuruh untuk menampilkan apa? Membuat apa? Yang pertama, membuat ilustrasi siswa dan fasilitas sekolah. Yang jelas kalau kamu ingin mempromosikan sekolah dalam bentuk brosur atau poster, itu yang jelas kan menampilkan kegiatan siswa toh, ya kan? Kayak siswa praktek, terus kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya bisa digunakan untuk mendesain poster, banner, ataupun feed media sosial, ya. Contoh. Nah, perhatikan. Ini buatan gambar siswa SMK 17 Agustus 1945 sedang praktek komputer di laboratorium komputer. Saya buat prompt atau perintah seperti ini, langsung muncul gambar seperti ini. Ya. Mirip realistis, ya kan? Mirip kenyataan, benar nggak? Ya kan? Padahal ini adalah buatan dari KA generatif apa? Gambar. Tapi nanti ketika kalian membuat brosur dan sebagainya ingin menempelkan di media sosial, kamu cek dulu. Apa? Seperti dari awal tadi. Gambar yang dihasilkan kayak seragam. Seragam kita apa seperti ini? Nah, makanya nanti perlu diperbaiki. Nanti ada caranya sendiri ya, materi berikutnya ya. Ini ya contoh dalam bentuk gambar generatif gambar. Terus yang berikutnya, kecerdasan artifisial generatif video. Fungsinya jenis kecerdasan artifisial KA yang mampu membuat video baru secara otomatis dari teks, gambar, atau contoh video tanpa perlu kamera atau rekaman nyata. Jadi kalau ingin membuat video itu tidak perlu menggunakan rekaman nyata. KA generatif video sudah bisa digunakan untuk menghasilkan konten seperti itu, ya. Contoh tool, ada nyamaran WML, ada Sora OpenAI, Pika, ya. Sora OpenAI ini sama seperti ChatGPT, terintegrasi dengan ChatGPT, ya. Terus fungsi generatif video dalam pembuatan konten promosi sekolah apa? Contohnya apa? Digunakan untuk apa? Ayo. KA generatif video kalau digunakan untuk membantu membuat konten promosi sekolah dalam bentuk apa biasanya? Video apa? Video apa? Animasi tentang profil sekolah, ya. Nah, ini animasi pendek membuat video promosi sekolah. Kita lihat contohnya yang bisa berupa animasi ya. Nah, kayak ini. Mari bergabung dengan kami. Nah, ya. Untuk membuat video animasi ini dengan menggunakan KA generatif tidak perlu berjam-jam. Cuma butuh beberapa menit langsung menghasilkan seperti ini. Nanti kalau kalian sudah mencoba atau bahkan lebih pandai lagi, nanti ke depan kalian lebih bisa lagi ya. Ini hanya sampel ya. Mari bergabung dengan kami.
Yang berikutnya, jenis kecerdasan artifisial audio. Jenis kecerdasan artifisial KA yang bisa membuat suara, musik, dan efek audio secara otomatis, hanya dari teks atau instruksi tertentu. Terus, tool yang digunakan, saya kasih contoh di sini ada yang namanya Google AI Studio, Eleven Lab, Voice Mode, Music LM atau Google ya. Terus di dalam pembuatan konten promosi sekolah, Google Audio, generatif audio, KA generatif audio itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan Suara dalam bentuk suara ya. Suara untuk apa? Bisa digunakan untuk promosi di radio, ya kan? Bisa untuk mengisi video profil sekolah tanpa perlu membuat rekaman. Hanya dalam perintahnya bentuk teks langsung dirubah ke dalam suara. Nah ini penggunaannya, voice over, video profil sekolah, narasi audio di Instagram, promosi sekolah dalam bentuk audio kayak tadi, dan masih banyak lagi ya. Tuh yang selanjutnya, kita lihat contohnya ya. Nah ini adalah contoh hasil dari KA generatif audio. Kita hanya mengisi atau membuat perintah prompt dalam bentuk tulisan saja langsung bisa dirubah menjadi audio. Dan bisa juga disetting suaranya, bisa suaranya lantang, lemah lembut, atau keras, semangat, dan lain sebagainya. Habis ini Bapak akan menunjukkan bagaimana cara kita mengeksplor tool KA generatif ini ya. Manfaat KA generatif untuk promosi sekolah. Yang pertama, cepat dan hemat biaya, tidak perlu desain manual yang lama. Kalau yang biasanya kita pesan secara brosur ya, kan pernah lihat brosur sekolah. Nah, itu pesannya pada seorang desain grafis, dan itu pun butuh waktu beberapa hari untuk jadi, dan juga apa? Selain lama apa? Biayanya ya. Tetapi kalau kalian dengan bantuan KA generatif ini bisa dibuat dalam hitungan menit ya. Terus banyak opsi konten yang bisa dicoba. Jadi dalam pembuatan promosi sekolah banyak konten yang bisa dicoba. Di antaranya kontennya berupa apa? Tadi teks, video, suara atau audio, atau juga kontennya tadi digabungkan menjadi satu. Dan itu pun waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama ya. Terus yang berikutnya, kreatif, bisa eksplorasi visual dan narasi yang unik. Maksudnya apa yang ini? Yang kelihatannya tidak mungkin dibuat oleh manusia, kita bisa memvisualisasi menjadi mungkin. Jadi hal yang sulit untuk dilakukan oleh manusia bisa dilakukan dengan menggunakan KA generatif, baik itu gambar ataupun video. Kalian kan sering melihat video yang ada di TikTok, YouTube, kan seharusnya yang tidak nyata, mustahil dikerjakan, tetapi bisa dikerjakan. Contohnya apa? Ayo. Contohnya, video yang di YouTube atau di media sosial yang lain yang kelihatannya tidak mungkin terjadi, tetapi dengan bantuan KA itu bisa terjadi. Apa? Jatuh dari tower. Nah, akhirnya bukan, maksudnya tidak mungkin terjadi, tapi menjadi kenyataan. Contohnya apa? Ya. Manusia terbang, manusia bisa terbang. Manusia bisa terbang, menggunakan sayap. Padahal di dalam kenyataannya kan nggak ada toh? Nggak ada, bisa. Contohnya lagi, kalian sering lihat di YouTube, monyet kok bisa bicara, ayo. Ya nggak? Iya. Nah ini ya. Tapi nanti ya jangan terlalu keterlaluan, ya gunakan yang
yang baik dan benar ya. Terus yang berikutnya adaptif. Hasil yang dibuat dengan bantuan KA itu bisa adaptif, bisa disesuaikan dengan berbagai platform, bisa menggunakan Instagram, YouTube, ataupun brosur dalam bentuk digital ya. Itu untuk yang manfaat. Terus yang paling utama, yang terakhir ini, perhatikan. Etika penggunaan kecerdasan artifisial KA generatif. Perhatikan. Ya. Ketika kalian sudah mengenal KA generatif, ada etika yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jujur dan transparan. Tahu maksudnya apa itu jujur dan transparan? Jujur dan harus transparan. Konten yang kalian buat, yang kalian hasilkan, itu bisa kalian cantumkan di bawahnya ya, kontennya dibuat dengan bantuan KA apa, misalnya dibuat dengan bantuan Microsoft Copilot. Jadi harus jujur. Karena apa? Konten yang kamu buat, yang kamu hasilkan, atau karya yang kamu hasilkan itu dibantu dengan bantuan apa? KA generatif. Harus jujur ya. Terus yang berikutnya, keamanan dan privasi. Jangan sekali-kali memasukkan data pribadi yang sensitif ataupun data punya orang lain. Tidak boleh ya. Bisa berbahaya ya. Karena nanti bisa digunakan referensi oleh pengguna yang lain ya. Terus yang berikutnya, kejujuran dan anti plagiarisme. Maksudnya apa? Kejujuran dan anti plagiarisme ini. Ayo, ada yang tahu? Jangan menggunakan konten orang lain ya, tidak boleh ya. Terus yang berikutnya, tidak menyebarkan informasi palsu. KA generatif jangan gunakan untuk hal-hal yang sifatnya menyebarkan berita palsu atau hoax. Terus apa lagi? Hoax ya, atau apa lagi? Apalagi selain hoax biasanya namanya? Apa? Ayo. Apa scam itu ya. Jadi tidak menyebarkan informasi palsu. Jangan gunakan KA generatif untuk menyebarkan hoax yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, contohnya gini. Seperti kayak tadi, KA generatif membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kelihatan benar-benar nyata. Tidak boleh itu ya. Makanya cantumkan kayak nomor 1 ini. Konten ini dibuat dengan bantuan KA generatif Oppo ya. Jadi harus jujur dan transparan. Tak boleh menyebarkan info palsu ya. Terus yang berikutnya, menghormati hak cipta. Maksudnya menghormati hak cipta ini apa? Kamu bisa menggunakan konten yang sifatnya gratis. Di internet ada yang sifatnya gratis, boleh digunakan semaunya ya. Hindari konten yang memiliki hak cipta. Itu tidak boleh. Kalau di komputer itu biasanya apa? Freeware yang sifatnya gratisan ya. Kayaknya di YouTube juga ada toh. Musik-musik yang sifatnya gratis. Ya kan boleh digunakan. Tapi kalau yang memiliki hak cipta tidak boleh digunakan. Jangan gunakan itu ya. Yang gratisan banyak, silakan cari di internet. Terus yang keenam adalah apa? Tanggung jawab pengguna. Jadi setiap konten yang dihasilkan itu adalah tanggung jawab apa? Pengguna. Ya. Makanya gunakan KA generatif secara bijak dan bertanggung jawab. Jangan sampai disalahgunakan, ya. Ada yang tanyakan? Untuk pengertian dari KA generatif, mulai dari jenis-jenisnya, KA generatif yang bisa digunakan untuk membuat konten
promosi sekolah? Tidak. Baik itu manfaat juga dan juga apa? Yang paling utama terakhir, etika penggunaan KA generatif. Kalau nggak ada, saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengeksplor berbagai jenis KA generatif ya. Sekarang silakan kalian perhatikan di depan ya. Saya ingin mencoba tool yang namanya ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT ini tadi apa? Tool apa? KA generatif apa? Generatif teks. Nih ya. ChatGPT ya. Kalau seperti ini awal kita akses, diklik masuk ya. Jangan lupa. KA generatif itu untuk penggunaannya itu membutuhkan akun Google. Jadi minimal kalian harus punya akun Google ya. Kalau seperti ini berarti tinggal klik apa? Lanjutkan dengan Google. Kalau di HP kalian mungkin bisa langsung ngeklik, tetapi kalau di komputer kalian harus memasukkan alamat email dan password juga ya. Perhatikan ya. Ini adalah antarmuka KA generatif teks dengan tool ChatGPT ya. Untuk memasukkan perintah atau prompt itu ada di sini ya. Atau nanti bisa juga di obrolan baru ya. Sekarang saya kasih contoh. Buatkan caption atau gini aja wes. Buat teks untuk promosi SMK Tegajumo dalam bentuk brosur ya. Teks promosi sekolah SMA. Lihat ya kan, tanpa bantuan KA kita akan agak lama ya untuk memikirkan kira-kira kata-kata apa yang perlu dicantumkan di brosur atau poster ya. Nah di sini kita sudah minta bantuan KA Creative Text untuk membuat kata-kata yang akan dicantumkan di apa? Di mana? Di brosur. Nah dicek kita ada nggak jurusan TKJ? Tidak ada. Rekayasa perangkat lunak ada? Kalau nggak ada, ini bisa dihapus, diganti, ya bisa diganti, ya. Jadi intinya apa? Kita buat lagi ulang ya. Ganti kompetensi keahlian.
Terus apa lagi jurusannya? akuntansi, Bisnis digital ya. perhotelan, Nah, perhatikan. Jadi yang perlu diingat, apapun hasil KA, kamu harus cek ulang. Karena tidak langsung valid atau tidak 100% benar. Kalau ada yang salah, dicocokkan atau diganti ya. Paham ya? Kalau paham, untuk yang berikutnya saya tunjukkan penggunaan KA generatif apa? Yang berikutnya untuk gambar apa? Contohnya tadi apa? Copilot. Copilot ya. Kalau seperti ini ya, sama seperti ChatGPT tadi, harus login dengan menggunakan apa? Akun Google ya. Terus kalau ingin membuat gambar, kamu klik di sini. Jangan lupa buat gambar. Contohnya gini, buatkan gambar siswa SMK jurusan perhotelan, coba. Yang praktek apa? Making bed. Kita lihat di gambar. Kita lihat ya. Sebenarnya untuk KA generatif gambar itu bisa tool yang kalian gunakan itu bisa menggunakan Copilot, OpenAI ya, jadi satu menjadi dengan ChatGPT atau juga bisa juga dengan Midjourney ya. Nanti silakan di rumah bisa dicoba satu per satu. Nah, ini ya. Perhatikan. Langsung dibuatkan gambar realistis ya. Mirip manusia ya. Kalau ingin nanti bukan manusia, tinggal diganti saja gambar animasi ya. Ya, nggak perlu repot-repot apa. Bikin foto dalam hitungan detik sudah bisa dibuatkan gambar. Nih ya, terus yang berikutnya tool apa? Tool KA generatif apa yang belum? Video. Berarti akan namanya apa? Runway. Nih ya. Kalau untuk runway, untuk prompt perintah yang dimasukkan, itu kalian memasukkan dulu perintahnya berupa gambar ya. Setelah itu baru kamu deskripsikan di bawahnya gambar itu yang mau digerakkan apanya. Saya kasih contoh ya. Sekarang siswa apa? Contoh gambar apa? Siswa Nah, untuk membuat gambar pun, untuk gambar yang dimasukkan, kamu bisa juga nanti minta bantuan yang namanya apa? Microsoft Copilot ataupun apa? DALL-E OpenAI atau ChatGPT ya. Nah, kita cobain aja ya gambarnya ya, nggak usah anu ya. Ini coba gambarnya saya download dulu.
Kalau sudah download, terus ini select aset ya. Perhatikan, nanti silakan dicoba ya. Kamu masukkan gambarnya. Bentar. Kita coba ya. Nah, ini berarti apa? Gerakan apa? Coba ya. Gerakan tangan menata selimut ya. Sambil tersenyum. Kita coba. Ini hanya contoh, nanti kalau mau detail lagi silakan deskripsinya itu kamu perinci ya. Untuk menggenerate-nya memang agak lama ya. Kita lihat gambarnya apa benar-benar bergerak atau tidak. Lihat ya. Padahal hanya dibuat dari apa? Gambar diam. Bisa dibuat seperti realistis bergerak. Nih ya kan? Gerakannya pun nanti mengikuti dari prompt atau perintah tag yang di bawah ini ya. Untuk memetakan gambar ini yang mau digerakkan apa? Seperti itu ya. Paham? Terus yang berikutnya apa? Suara. Google AI Studio. Bentar. Sudah? Saya kasih contoh ya. Yang berikutnya seperti ini, speed generation. Nah, kalau sudah, kamu pilih nanti single speed seperti ini ya. Terus suaranya bentuk apa? Misalnya semangat ya. Terus ini misalnya kamu masukkan perintahnya apa?
Untuk yang mana? Untuk yang Google AI Studio. Oh, seperti ini. Nah, setelah itu kamu masukkan perintah tagnya ya. Dicoba. Sudah? Saya kasih depan, makanya perhatikan di depan ya. Tagnya misalnya ucapan mari bergabung apa? Di SMK 17 Tegal Limo. Coba saya generate ya. Semangat, mari bergabung di SMK 17 Tegal Bimo. Suara lantang ini ya maksudnya. Kita coba. Mari bergabung di SMK 17 Tegal Bimo. Jadi enaknya apa? Perintah yang kita masukkan berupa tag tidak perlu membuat rekaman dari manusia. Ya, tinggal pilih nanti untuk model suaranya di sini ya. Ada pilihan. Ada laki-laki, perempuan ataupun anak-anak ada di sini ya. Dicoba satu-satu. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, untuk sekarang adalah giliran kalian silakan lakukan eksperimen pengguna beberapa tool KA generatif ya. Nanti silakan kalian lakukan eksperimen secara berkelompok ya. Saya bagi kelompoknya mudahnya gini aja wes. Satu deret ini satu kelompok, satu deret satu kelompok. Jadi ada berapa kelompok? 5 ya. Benar, ada berapa? 5 kelompok. Terdiri dari berapa? Berapa anak? 1, 2, 3, wes, gak apa-apa ya. Ada yang lebih nggak? Oh ya, tadi yang nggak masuk 3 orang ya. 2 orang atau 3 orang? Yang ini kamu coba tool video ya. Terus yang kamu tool apa? Audio ya. Terus yang ini kamu coba tool KA generatif gambar. Terus yang ini 1, 2, 3 berapa? 4, 5. Atau bisa aja. Kamu gambar yang menggunakan ya. Tool AI silakan pilih. Kamu menggunakan yang Copilot apa yang ChatGPT atau OpenAI? Kalian menggunakan apa? ChatGPT ya, karena 2 soalnya kan kalau 4 kan enak satu persatu, karena 2 berarti kamu menggunakan yang tool KA generatif. Kalau gambar tadi apa selain ChatGPT? Copilot. Kamu yang Copilot ya. Terus yang ini kamu menggunakan apa? Tool apa? Teks ya. Terus cara pekerjaannya perhatikan ya. Cara pengerjaan lembar kerjanya kamu perhatikan di depan. Saya jelaskan sebentar ya. Yang pertama, baca pahami setiap instruksi dalam LKPD sebelum memulai kegiatan. Jadi dipahami dulu ya, dibaca terus dipahami. Kerjakan secara berkelompok. Tadi sudah dibagi per kelompok. Ya, yang terdiri dari 3-4 siswa per kelompok sesuai arahan guru. Terus yang 4, gunakan perangkat yang tersedia, bisa menggunakan laptop atau komputer nanti ya, ataupun juga HP, terserah kalian ya. Dan mencoba berbagai jenis AI generatif atau KA generatif ya. Yang berikutnya susun prompt yang sesuai dengan fungsi masing-masing AI. Kalau untuk membuat deskripsi teks menggunakan apa? Chat apa? GPT. Kalau yang berupa gambar, Copilot sama DALL-E OpenAI ya. Terus yang video bisa menggunakan Runway. Kalau yang audio bisa menggunakan apa? Google AI Studio ya. Terus yang kamu input perintahkan di KA generatif tadi promptnya, perintahnya, temanya adalah tentang promosi sekolah. Silakan, kalau promosi sekolah bisa kamu buat aktivitas anak sedang praktek
apa terserah nanti ya. Yang penting berkaitan dengan yang bisa digunakan untuk promosi sekolah ya. Jadi temanya tentang promosi sekolah ya. Diskusi dan catat hasilnya di tabel. Terus nanti yang terakhir dipresentasikan hasil kelompokmu di akhir sesi. Kalau sudah, silakan kalian bekerja sama sesuai dengan kelompoknya masing-masing, berkumpul, silakan dibagi tugas ya. Oke, silakan. Terus nanti diperhatikan ya, kalau komputer yang sini digunakan yang sini, berarti yang sebelahnya agak ke sana. Jadi biar longgar. Tidak usah, jangan berderet maksudnya ya. Kalau sini dikumpulkan di sini kan nggak bisa nanti, nggak enak. Makanya sampean agak ke belakang, boleh. Atau yang ini mundur ke sini terus ke depan, zigzag. Paham ya maksudnya? Biar nanti ada jalan untuk tempatnya ya. Oke, silakan. Hati-hati geser kursinya ya. Jangan sampai berbenturan ya. Silakan dibagi kelompok. Ada yang menulis, terus ada yang mencoba tool menggunakan komputer ataupun HP ya. Silakan jangan lupa kamu login dulu sesuai dengan akun yang kamu punya ya. Gunakan akunmu sendiri nggak apa-apa. Gunakan akunmu sendiri dulu nggak apa-apa ini ya. Ganti aja. Ini caranya kalau punya akun orang lain ini dikeluarkan dulu. Ini berarti ini bisa masuk, ini ada masuk. Nah itu kan menggunakan Google. Terus yang ini bisa diganti dengan gambar lain. Ya gunakan ini ya. Untuk nama, masukkan nama, tanggal, bulan. Setelah itu silakan bereksperimen, silakan dicoba-coba. Hasilnya jangan lupa untuk hasilnya kalian tulis pada LKPD yang sudah tersedia ya, untuk hasil analisanya. Sepuluh menit lagi ya. Bentar. Ada perubahan nggak? Caranya gitu ganti ya. Paham toh? Misalnya kalau ada yang nggak sesuai, mana yang dirubah gitu. Jadi hasilnya diterima belum tentu, harus dicek dulu kevalidannya, ya kan? Jadi tidak asal langsung dipindah copy paste istilahnya. Tahu tuh maksudnya copy paste?
Ingat ya, tiap hasil dari KA generatif dicek dulu sesuai dengan yang diinginkan apa enggak. Kalau enggak sesuai berarti apa? Bisa diganti atau dirubah ya. Ini gimana? Langsung yang nanti yang A2. Ini apa enggak? Yang ini ya apa enggak? Iya, semuanya. Ya berarti habis ini langsung ini. Sudah selesai? Belum? Sudah. Jadi ini nanti sama ini ya yang dipresentasikan. Ini enggak, Pak. Enggak. Ini enggak. Diisi. Ini. Ini diisi aja. Enggak dipresentasikan. Kena. Ya, iya. Tuh. Lu sama belum login toh? Sudah dong. Campur login dulu. Ini ada. Apa ibu yo? Coba dak ibu. Ya, minta Benar lagi. akuntansi. Uangnya Uangnya hilang, uangnya bisa dia menarik, Pak. Bisa dewe ini gula. Bisa dewe. Oh, yang ini. Nah, sana bisa Pak. Yang ini. Iya. Nah, gini. Nah, kok iki Ibu dong. kok bukan ini Pak? Bawa Mbak. Bawa sini. Bawa. Nah. Bawa duduk iki. Duduk. Yang mana ini? Yang atas kayak Pak. Duduk. Besar. Kurang lucu. Tapi kok duitnya hilang? Kayak mana duitnya? Oh, ini anti telpek ini. Iya, Pak. Iya, tapi enggak uangnya kan anak. Yang kan masih uang dong. Tidak hilang. Nah, kalau seperti ini gambarnya diganti aja. Dasinya dirubah warnanya menjadi Kita udah buat baru, Pak. buat baru. Terus sampai klik sampai klik tadi. Sampai nggak login mau mulai. Sudah. Coba. Tapi kalau biasanya memang aplikasinya rada error. Biasanya apa? Tiap kali kamu bikin percakapan baru kan langsung tersimpan, ya kan? Sudah, sekarang saatnya presentasi ya. Silakan dimulai langsung yang kelompok pertama. Sudah selesai apa belum? Silakan maju ke depan. Sambil menunjukkan hasilnya di komputer ya. Terus hasilnya coba ditampilkan. Nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang coding dan kecerdasan artifisial.
Gerakan tangan untuk mengikir di bengkel dan sambil tersenyum. Apakah hasil sesuai ekspektasi? Mengapa? Ya, hasilnya cukup sesuai dengan ekspektasi karena kalau siswa yang semula yang bisa dibuat tanpa ikutan juga. Apa karakter output dari KA generasi yang kalian coba? Output berupa video pendek dari kemudian yang berubah menjadi gambar juga. Apa kelebihan utama dari KA generasi tersebut? Kemampuannya menghidupkan gambar menjadi video bergerak dengan hasil terlihat nyata. Fungsi KA ini dapat konteks promosi sekolah adalah mengubah gambar yang menjadi video animasi sehingga konten promosi menjadi lebih menarik. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau nggak ada, silakan diselesaikan dulu untuk ini di logout dulu ya akunnya. Terus nanti presentasinya ditutup kalau sudah di logout ya. Silakan ditutup dulu presentasinya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sama-sama. Untuk kelompok yang berikutnya. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Trinita Jaya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai KA generasi berbasis audio. Coba diperhatikan dulu kapital besar kecilnya ya. Jangan ditampilkan biar nggak nganu. Nah, biar nggak ketahuan teman yang lain ya. Kalau kamu menggunakan HP, berarti HP-nya saja langsung didengarkan, nggak apa-apa. HP-nya yang digunakan mana? Ya, ada soundnya, makanya silakan. Coba HP-nya didengarkan hasilnya. Gak apa, langsung aja. Terus nanti silakan di reset passwordnya ya. Baik, untuk KA audionya saya menggunakan Google AI Studio dan prompt atau perintah yang saya gunakan adalah dari masa depanmu bersama SMK 17 Agustus 1945 di Kaltimo. Hasil yang diperolehnya seperti ini. Masa depanmu bersama SMK 17 Agustus 1945 Tegal Limo. Untuk analisis hasil eksplorasinya, apakah hasil sesuai ekspektasi? Mengapa? Ya, hasilnya sesuai ekspektasi karena suara yang dihasilkan terdengar jelas dan sesuai dengan kalimat yang dimasukkan. Dan apa karakteristik output dari KA generatif yang kalian coba? Jawabannya, output yang dihasilkan berupa audio, berisi ucapan atau suara digital yang dihasilkan dari teks. Yang ketiga, apa kelebihan utama dari KA generatif tersebut? Kelebihannya adalah mengubah teks menjadi suara dengan cepat dan efisien. Sangat berguna untuk membuat narasi otomatis tanpa perlu rekaman. Untuk yang keempat, fungsi KA ini dalam konteks promosi sekolah adalah membantu membuat narasi audio untuk video promosi. Ada yang bertanya? Kalau ada silakan langsung ditutup. Sekian presentasi untuk kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, karena gambar yang dihasilkan memperlihatkan dua orang siswa yang sedang beraktivitas di bengkel sekolah. 2. Apakah karakteristik output dari keadaan generatif yang kalian coba? Output merupakan gambar data yang digunakan berdasarkan deskripsi teks prompt yang diberikan. 3. Apakah teori utama dari keadaan generatif mampu menghasilkan gambar secara cepat dengan dari perintah teks tanpa perlu keterampilan menggambar manual. 4. Fungsi keahlian dalam konteks promosi adalah membuat gambar promosi yang menarik dan sesuai kebutuhan hanya dengan deskripsi teks dapat digunakan promosi seperti poster, brosur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Kok belum disebut kok sudah maju duluan? Kelompok 4. Ya wes, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, silakan dipresentasikan. Nah, jadi inilah hasil yang dari kelompok kami dapatkan. Kami menggunakan jenis AA generatif gambar. Untuk animasi, ya. Bentuknya animasi. Nama alat AA generatif yang kami gunakan adalah Microsoft Copilot. Untuk perintahnya, ini adalah siswa SMK yang sedang praktek komputer di lab komputer SMK 17 Agustus 1945 Tegal Timur. Untuk analisis hasil eksplorasinya, apakah hasilnya sesuai dengan ekspektasi? Ya, mengapa? Karena hasilnya cukup memuaskan karena KA generatif berhasil menampilkan praktik komputer meskipun perlu sedikit penyesuaian agar lebih sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah. Yang kedua, apa karakteristik output dari KA generatif yang kalian coba? Hasilnya output berupa gambar digital yang dibuat secara otomatis berdasarkan perintah teks. Yang ketiga, apa kelebihan utama dari KA generatif yang kalian gunakan? Yaitu mampu menghasilkan gambar yang cepat dan praktis hanya dari teks. Yang keempat, fungsi dari KA ini dalam konteks promosi sekolah adalah menyediakan ilustrasi kegiatan belajar siswa yang dapat digunakan untuk brosur, media sosial, presentasi, atau video promosi sekolah. Ada pertanyaan buat kelompok yang lain? Kalau nggak ada, silakan akunnya dikeluarkan dulu. Terus silakan ditutup presentasinya. Selamat siang.
Terus kelompok yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai KA federatif berbasis Ini punya siapa? Jangan ditampilkan. Kalau milik umum jangan kelihatan umum, jangan ditampilkan. Perlu diingat ya. Masuk lagi, coba continue with Google. Continue with Google. Kalau sudah, hasilmu yang tadi mana? Tinggal diklik ini loh. Pilih yang mana tadi, punya yang kamu analisa yang mana? Yang atas. Yang ini. buatkan promosi singkat S4 17 Agustus 1945 dengan humor. Apakah hasilnya sesuai ekspektasi? Kenapa? Ya, hasilnya sesuai ekspektasi. Karena tes yang dihasilkan sudah mempromosikan sekolah dengan bahasa yang menarik, jelas, dan informatif. Apa karakteristik dari keafiliatif yang saya coba? Menghasilkan bahasa promosi yang menarik, perhatian dalam bentuk teks. Apa kelebihan utama dari AI generatif yang saya gunakan? Dapat menghasilkan teks promosi yang cepat, kreatif, dan menarik tanpa harus menyusunnya dari awal. Fungsi KA ini dalam konteks promosi sekolah adalah membantu membuat konten promosi yang efektif dan efisien seperti teks iklan, brosur digital. Ada yang tanyakan untuk kelompok lain? Kalau nggak ada, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak-anak, untuk eksperimen tool KA generatif sudah kalian laksanakan, sekaligus kalian sudah melakukan hasil analisa dan hasilnya pun sudah didiskusikan. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama ya. Untuk kecerdasan artifisial generatif itu ada berapa macam? 4. Ada 4 macam yang bisa digunakan untuk membantu dalam promosi sekolah. Yang pertama apa? KA generatif apa? Teks. Terus apa lagi? Gambar. Terus video. Terus apa lagi? Audio. Di mana masing-masing
KA generatif ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Tergantung nanti kamu menggunakannya dalam konteks untuk apa. Apakah promosiannya bentuk teks atau bentuk brosur ataupun juga bentuk apa? Audio, video atau dijadikan satu menjadi satu ya. Paham? Paham. Terus yang terakhir saya mau tanya, contoh dari KA generatif apa tadi? Tool KA generatif teks apa yang digunakan? ChatGPT. Terus yang audio? Google AI Studio. Yang video? Runway ya. Terus yang satunya lagi apa? Gambar apa? Sama ChatGPT ya. Terus satu hal lagi yang perlu kalian ingat ya, ketika kalian sudah mengenal KA generatif yang bisa membuat konten secara otomatis, baik itu dalam bentuk gambar, teks, audio maupun video, jangan lupa untuk penggunaannya tolong harap betul-betul diperhatikan etikanya ya. Yang paling utama apa? Jangan menggunakan hak cipta orang lain. Kalau kaitannya dengan promosi sekolah, jangan sampai menggunakan identitas atau bisa juga apa? Identitas biasanya apa? Berupa apa? Logo sekolah lain. Jadi kalau memanfaatkan KA untuk promosi teks, ya promosi sekolah, kalian harus hasilnya dari KA nanti benar-benar divalidasi di pihak sekolah ya. Jangan sampai misalnya hasil yang di KA itu bagus, fasilitasnya lengkap, tetapi pada kenyataannya tidak boleh. Karena itu apa? Menyebabkan apa namanya tadi? Berita palsu, hoax ya. Oke, untuk yang selanjutnya silakan kalian isi lembar refleksi yang sudah Bapak sediakan di grup WA kelas. Saya kasih waktu 3 menit ya. Benar, sudah diisi sesuai dengan apa adanya. Ya. Jangan bohong karena apa? Nanti bisa digunakan untuk Bapak ya. Bapak gunakan sebagai apa? Untuk biaya perbaikan ke depan ya. Terus untuk yang berikutnya silakan kalian isi lembar evaluasinya ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi lembar evaluasinya ya. Dikerjakan ya. Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Kursinya yang ini. Kalau sudah, tolong komputernya dimatikan sekalian ya. Ya. Dimatikan dulu ya. Sudah? Terus jangan lupa untuk pertemuan berikutnya
Silakan kalian baca materinya tentang etika penggunaan KA beserta dampak sosialnya ya. Karena dirasa waktu sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran ini ya. Tapi sebelum itu silakan ditutup dengan doa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Cukup sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu pertemuan berikutnya.